adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Kak Lastri berharap adik-adik sehat semua, luar biasa baik. Sehingga kita bisa bersuka cita hari ini untuk memuji nama dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik sudah dipersiapkan belum Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahannya? Sudah? Kalau sudah berarti adik-adik sudah siap untuk menghadap Tuhan. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 120. Kidung Ceria nomor 120 kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua dengan judul Muliakan Allah Bapa. Mari adik-adik, jika sudah ketemu Kidung Ceria nomor 120, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan terhadap setiap kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami, bisa menghirup udara segar, dan juga bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi kami agar kami dapat mengerti apa yang diceritakan oleh Kakak Layan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang dapat duduk manis dan dapat menyimak cerita Kakak Layan dengan baik. Berkati juga Kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kakak Layan dapat menyampaikan firman-Mu juga dengan baik kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat mengerti arti dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan pimpin juga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nas pada minggu pagi ini, terambil dari Keluaran 15 ayat ke-22 hingga 27.
Keluaran 15 ayat 22 hingga 27. Apabila adik sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama dan kakak akan membacakan dari sini. Dalam terang judul, di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberi Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan disitulah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kakak membahasakan firman Tuhan hari ini, kakak akan mengajak adik-adik mengingat kembali ya. Ini merupakan kisah dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja yang Tuhan mau pakai menjadi alatnya, ya. Sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mau memimpin bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir di bawah kepemimpinan Musa yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Nah, adik-adik, kita tahu ya bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika itu mereka dalam perjalanan ya masih lagi baru keluar dari Mesir, adik-adik. Tiba-tiba bangsa ya tentara Mesir itu mengejar bangsa Israel ya. Mereka mengejar bangsa Israel ini dengan tujuan supaya bangsa Israel ini kembali bekerja menjadi budak ya di Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan adalah yang maha memiliki segalanya. Tuhan yang punya kuasa atas segala apa yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika Tuhan telah menuntun, ketika Tuhan menyertai dan bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, di siang hari yang terik Tuhan memberikan mereka tiang awan untuk menyejukkan perjalanan mereka, adik-adik. Dan di malam hari Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka di malam hari, sehingga mereka tetap bisa berjalan, melanjutkan perjalanan mereka dengan tidak terjatuh atau tidak bisa terperosok ke dalam suatu lubang atau jurang. Nah, adik-adik, ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian ini sangat jauh ya dari perjalanannya ya. Tiba-tiba mereka diperhadapkan dengan suatu kondisi keadaan yang tidak mengenakan. Apa itu, adik-adik? Ya. Mereka harus ketika itu mereka dikejar oleh bangsa Mesir ya, pasukan berkuda ya, mengejar bangsa Israel ini. Dan di depan mereka dihadapkan dengan laut Teberau yang begitu luasnya ya, adik-adik ya. Jadi mereka bingung pada saat itu ya. Apabila mereka tidak berjalan, berlari, mereka akan dibinasakan oleh bangsa tentara Mesir. Dan apa mereka berperjalanan ke depan, mereka berhadapan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, dua pilihan yang tidak mengenakan, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Tadi kita ingat dari awal
bahwa Tuhan akan selalu menyertai bangsa yang Dia pilih, bangsa yang Dia kasihi, bangsa Israel adik-adik. Allah menyatakan kuasa-Nya, mukjizat-Nya adik-adik ya. Melalui tiang api dan tiang awan itu Allah bekerja sehingga bangsa Mesir tidak dapat melihat bangsa Israel ketika mereka mengejarnya. Dan apalagi adik-adik, angin timur berhembus dengan kencangnya, sangat kencang adik-adik, sehingga laut Teberau itu terbelah menjadi dua bagian ya, dan menjadi daratan yang kering. Daratan yang kering sehingga bangsa Israel bisa berjalan tengah-tengah laut Teberau itu menuju ke seberang. Nah adik-adik, ketika mereka berjalan ya, mereka tetap dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berikan mereka cahaya melalui tiang api tadi. Cahaya itu menerangi perjalanan mereka adik-adik. Sesampai mereka di seberang lagi pada laut Teberau itu ya, Allah pun menyatakan kuasa-Nya. Bangsa Israel selamat dari serangan kejaran bangsa Mesir, dan tentara Mesir banyak yang tewas, yang mati, tenggelam di laut Teberau itu sendiri. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel melihat besarnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka yang menyelamatkan mereka dari kepungan kejaran tentara Mesir, mereka bersyukuri ya, mereka menaikkan pujian kepada Allah. Mereka memuliakan nama Allah karena mereka terlepas dari mara bahaya, ancaman pada saat itu. Nah, selanjutnya bangsa Israel ini melanjutkan perjalanannya ya. Mereka perjalanannya ke padang gurun Shur. Mereka berjalan selama 3 hari lamanya. Nah, adik-adik, kita tahu ya bagaimana kondisi keadaan di padang gurun. Suatu tempat yang begitu panas karena pasir adik-adik ya, dan tentu saja tidak banyak pohon-pohonan adik-adik. Dan dalam perjalanan bangsa Israel ini, mereka memiliki persediaan air yang sangat menipis, bahkan sama sekali sudah habis adik-adik ya. Mereka pasti sangat kepanasan, sangat lelah, dan mereka juga kehausan, sangat dahaga yang luar biasa, dahaga ya. Akhirnya mereka berjalan selama 3 hari lamanya. Mereka tidak menemukan sumur atau sumber air yang bisa mereka minum adik-adik. Bayangkan ya adik-adik, ketika kita lelah, dahaga, kita ingin mencari air untuk menyegarkan dahaga kita, untuk menyegarkan tubuh kita, tapi mereka tidak menemukan air. Nah, di suatu tempat mereka berjalan, mereka temukan air, suatu tempat namanya Mara, tadi dikatakannya. Betapa bahagianya mereka, bangsa itu bahagia sekali, senang adik-adik. Karena apa? Karena mereka menemukan air. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka mencoba untuk minum air itu, ya sudah haus nih 3 hari tidak minum air. Mereka mau minum air itu adik-adik. Mereka menciduknya dengan tangannya. Ternyata air itu terasa pahit, ya. Sudahlah haus, dahaga, lelah seperti itu. Ada air tapi air tidak bisa diminum adik-adik. Rasanya pahit. Nah, bangsa Israel kembali lagi bersungut-sungut, ya, merajuk, bersungut-sungut, marah-marah sama Musa. Mereka bilang, Musa ini apa ini? Kenapa air tidak bisa diminum? Engkau tahu bahwa kita semua lelah dan dahaga. Kita bisa mati kalau kita tidak minum air. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Di kondisi di saat yang bersamaan, Musa juga merasakan kehausan yang luar biasa, dahaga yang luar biasa seperti bangsa itu, bangsa Israel. Tapi apa yang Musa lakukan? Apakah Musa bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Apa yang Musa lakukan adik-adik? Tidak, ya. Meskipun bangsa ini bersungut-sungut, marah-marah dan memohon-mohon kepada Musa, Musa hanya bisa melakukan apa? Musa berseru kepada Allah. Musa datang kepada Allah. Musa meminta kepada Allah, petunjuk kepada Allah. Bapa, apa yang harus aku lakukan untuk bangsa ini? Bapa, apa yang harus lakukan untuk menolong mereka? Dengan kerendahan hatinya, Musa datang kepada Allah, dan Allah menunjukkan suatu mukjizatnya.
Allah menunjukkan sebatang kayu, dan Musa dengan hikmat daripada Allah, Musa melemparkan batu itu ke sumber air yang pahit tadi, adik-adik. Apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan menyatakan kuasanya, dan air yang pahit tadi menjadi manis. Nah, ketika bangsa Israel mencicipi air itu manis, mereka kembali bersuka cita, dan mereka kembali juga memuji dan memuliakan Allah. Nah, di saat itu adik-adik, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tetap memelihara dengar-dengaran kepada Allah, mau diingatkan oleh Allah, dan tidak hanya menyatakan ucapan syukurnya ketika mereka mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, kita harus ingat bagaimana sikap dari Bapak Musa, adik-adik. Ya, ketika dalam keadaan sulit sekalipun, Musa tidak pernah bersungut-sungut. Malah Musa berseru-seru kepada Allah. Musa meminta petunjuk kepada Allah. Musa datang kepada Allah. Dia bertanya, "Bapa, apa yang harus aku lakukan?" Nah, adik-adik, karena mereka, Allah tetap mengasihi mereka, bangsa ini menyadarinya bahwa mereka ditolong merasakan kasih Allah. Allah terus memimpin perjalanan mereka sampailah mereka tadi ke suatu tempat yang bernama Elim. Di sana mereka menemukan 12 sumber mata air dan 70 pohon korma. Berarti mereka bisa minum dengan sepuasnya. Adik-adik, melepaskan dahaga mereka dengan sepuasnya, baik ternak mereka juga. Dan mereka juga boleh makan dari buah pohon korma, dan mereka juga boleh berteduh di sana sehingga mereka memasang kemah-kemah di bawah pohon korma itu. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih Kak Linda yang bisa kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Nah, di sini kita mau belajar, adik-adik, sebagai seorang pemimpin yang sejati. Siapa contohnya tokoh yang di sini? Tokohnya adalah Bapak Musa. Nah, Musa ini Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah jadikan kepada leluhur atau nenek moyang bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi pemimpin, menjadi alat Tuhan. Nah, di sini kita melihat yang punya kuasa bukanlah Musa, adik-adik, Tuhan pakai Musanya sebagai alatnya saja. Tetapi yang punya kuasa sepenuhnya adalah Allah itu sendiri, adalah Bapa kita. Nah, ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Sama halnya juga Tuhan juga memilih kita, adik-adik. Tuhan mau pakai menjadi pemimpin-pemimpin juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan, adik-adik, untuk menjadi seorang pemimpin seperti halnya Musa? Yang pertama sekali, kita harus menjalin ikatan ketergantungan yang baik dengan Allah. Artinya, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, ketergantungan yang erat dengan Allah. Kita harus selalu bertanya kepada Allah, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka. Yang kedua, adik-adik, kita juga harus mau memasang telinga kita, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, dan kita juga harus mau melakukannya, adik-adik. Bukan cuma mendengar, tapi kita juga harus melakukannya seturut dengan kehendak Allah. Yang ketiga, apa, adik-adik? Apa tiga? Yang ketiga juga, kita harus menyadari bahwa kita hanya sebagai alat yang mau Tuhan pakai, dan yang punya pimpinan adalah Tuhan itu sendiri. Adik-adik, kita bisa melihat di rumah contohnya. Di rumah Tuhan hadirkan papa mama menjadi pemimpin bagi kita. Tentu orang tua akan memimpin anaknya menjadi anak-anak yang baik. Orang tua pasti akan memimpin anak-anaknya untuk suatu pembelajaran yang baik contohnya.
untuk masa depan yang baik, untuk menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama papanya, untuk menjadi anak yang disiplin, anak yang patuh, dan anak yang taat. Di sekolah kita punya pemimpin, ibu dan bapak guru kita, adik-adik. Di sekolah minggu atau di IMPA contohnya, kita punya kakak layan yang memimpin kita untuk kita mau belajarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sendiri juga adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin untuk diri kita sendiri, adik-adik. Contohnya apa? Adik-adik mau dipimpin oleh mama papa dan juga mau dengan rendah hati dipimpin, ya. Contohnya ini, ketika kita ya disuruh kakak lain, siapa yang mau membawa doa pada hari ini? Adik-adik mau dengan senang hati angkat tangan, saya kakak, ya. Suatu kepemimpinan yang baik, adik-adik. Kita mau memimpin doa, contohnya doa di IMPA atau doa makan di rumah atau doa di sekolah, ya. Nah, itu kepemimpinan yang baik. Apalagi adik-adik yang kita lakukan. Apa contohnya? Seorang pemimpin, ya, yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan pasti akan menjadi seorang pemimpin yang berkarakter baik. Yang berkarakter bukan pemimpin seperti pemimpin dunia, adik-adik. Apa bedanya pemimpin yang berkarakter dengan pemimpin dunia? Ya, kakak harap dari hal-hal kecil kita mau belajar, adik-adik, ya. Karena kelak kalian akan menjadi seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin yang memiliki karakter. Apa itu karakter yang baik, Kak Linda? Seorang pemimpin yang mendahulukan, ya, kehendak Tuhan, ya. Itu yang kedua. Seorang pemimpin yang jujur, ya, taat dan patuh. Bukan taat dan patuh kepada hal-hal yang orang kebanyakan lakukan, tapi taat, patuh, ya, tekun hanya kepada perintah Tuhan. Tuhan yang menjadi apa ya, menjadi tokoh utamanya, menjadi contoh teladan bagi seorang pemimpin, ya. Yang ketiga apa, adik-adik? Yang ketiga, menyadari bahwa kita adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadi memimpin orang-orang atau yang Tuhan percayakan untuk memimpin apapun itu. Contohnya untuk memimpin menjadi nanti kalian misalnya menjadi apa, menjadi ketua kelas contohnya. Jadilah ketua kelas yang bertanggung jawab, ya. Tentu seorang pemimpin haruslah pintar, ya, pintar. Jadi kita juga harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dengan kata lain, adik-adik, seorang pemimpin yang berkarakter, seorang pemimpin yang sesuai kehendak Tuhan, pasti dia akan membawa damai sejahtera, membawa sukacita kepada orang-orang yang dia pimpin. Tidaklah pernah seorang pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan akan membawa kepemimpinannya menjerumuskan orang lain atau membuat suatu hal yang tidak baik, ya. Pastilah dia seorang pemimpin yang hidupnya berdampak baik kepada orang lain. Nah, adik-adik, sekarang mari kita belajar. Lakukan tanggung jawab kita masing-masing. Adik-adik kakak sebagai seorang pelajar, jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri. Bertanggung jawablah dengan pelajaran kamu. Ketika kamu memberikan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika ujian tiba, lakukan yang terbaik. Adik-adik, ya, belajar dari hal-hal kecil. Belajar untuk kata jujur, belajar untuk mau peduli dengan lingkunganmu, belajar untuk bersifat berkarakter yang berani menyatakan kebenaran, menegur yang salah, ya. Jadilah pemimpin kecil untuk dirimu sendiri, untuk keluarga, dan kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang berkarakter tangguh. Demikian adik-adik, dan mari kita belajar. Kakak juga mau belajar, ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak Layan. Ingat, firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh kakak Layan jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini sambil kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20.
Kidung Ceria nomor 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua ya adik-adik. Mari, kalau sudah siap semuanya, kita nyanyikan Kidung Ceria nomor 20 bersama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan mengibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satukan hati kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan ketika pada pagi ini Bapa kami boleh belajar akan seorang pemimpin seperti Musa yang Kau pakai Bapa menjadi alat Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami juga mau Tuhan pakai menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kami di masa kanak-kanak kami. Walaupun kami belum bisa memimpin Tuhan hal yang besar, sedaya Bapa kami boleh memimpin diri kami sendiri. Untuk kami boleh menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang mau dengar-dengar kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kami, ajar kami Bapa untuk kami tidak marah, untuk tidak bersungut-sungut, tapi ajar kami Bapa untuk kami mau menerima ketika kami tegur, ketika kami dikoreksi. Dan ajar kami Bapa untuk kami boleh menjadi anak-anak yang bisa Bapa membawa dampak yang baik kepada lingkungan kami, kepada keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mau berdoa buat ucapan syukur kami atas mama, papa, kakak, adik, dan keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Bapa Engkau yang pimpin papa mama kami supaya mereka boleh menjadi orang tua yang menjadi teladan baik bagi kami anak-anaknya dalam sikap, tutur kata, bahkan Bapa dalam segala aspek kehidupan mereka boleh menjadi teladan baik bagi kami. Kami juga mau berdoa Bapa buat kami sebagai anak-anak, ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh mematuhi papa mama kami, Bapak Ibu guru kami, kakak layan kami, bahkan kakak, abang, dan keluarga kami, untuk kami boleh saling membangun dalam persekutuan kami, untuk kami boleh saling mengingatkan, untuk kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi karakter yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintah negara kami Bapak, biarlah Engkau juga yang pimpin ya Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, jajarannya daripada pemerintah pusat sampai pada daerah. Biarlah Tuhan ketika Engkau memilih mereka menjadi pemimpin bagi kami, Engkau juga Bapa yang melengkapi mereka. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan,
beri mereka hati yang mau diingatkan, hati yang mau ditegur Bapa. Dan ketika mereka diingatkan dan ditegur, janganlah kiranya mereka menjadi marah, tapi biarlah mereka Bapa boleh Bapa mengintrospeksi diri mereka, supaya mereka boleh Bapa memberikan pelayanan lebih baik lagi ke depannya untuk kemajuan bangsa dan negara kami, dan juga Bapa untuk kesejahteraan kami, sehingga Bapa kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Bapa yang baik, kami juga sungguh syukur buat kakak layan yang mulai Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau juga Bapa yang memimpin mereka, supaya mereka boleh menjadi kakak layan yang menjadi teladan bagi kami, adik-adik layan, supaya Bapa melalui sikap, tutur kata, dan hidup mereka, nama Tuhan juga dipermuliakan, dan kami juga boleh meniru itu Bapa menjadi teladan baik dalam kehidupan kami yang lepas hari. Bapa yang baik, Engkau juga yang melengkapi kami Tuhan. Kami dari Bapa, kami manusia yang lemah, kami sering terjatuh dalam pencobaan, dalam keinginan daging kami, tapi kami akan percaya Bapa, Tuhan tidak akan membiarkan kami terjatuh, bahkan Tuhan akan memberikan kami semangat untuk kami bangkit untuk mau menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan yang mereka kumpulkan, kiranya memberkatinya dan meneruskannya agar persembahan di Bapa boleh dipakai hanya untuk hamba dan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami masih terus berdoa Bapa. Kami terus angkatkan Bapa kehidupan kami. Biarlah Engkau terus yang melawat ya Bapa negeri ini, bahkan dunia ini Bapa, dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih juga ada ya Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau curahkan urapan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan negeri ini Bapa, dunia ini Tuhan, supaya kami boleh kembali melakukan Tuhan aktivitas kami seperti biasa. Karena kami juga rindu Bapa untuk kami bertemu dengan adik lain kami yang terkasih, dengan kakak lain kami, untuk kami boleh Bapa beribadah bersama memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau punya kuasa, Engkau punya kendali atas segala sesuatu yang ada terjadi di muka bumi Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan negeri ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Dan juga berdoa Bapa, kami mohon ampun buat dosa kesalahan kami. Biar Bapa Engkau yang hapuskan itu Bapa, supaya tidak menjadi penghalang berkat anugerah Tuhan yang akan Kau berikan bagi kami. Bersyukur kami Bapa yang kami ucapkan pada dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat kita ketemu lagi nih berpada adik-adik. Shalom.